Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Anik Hanifatul Aziza, Eskom, MIM, selaku dosen pengampu mata kuliah bisnis analisis proses bisnis pada PT Semen Indonesia. Nama saya Rizky Hidayatullah dengan NIM 2024 0803 063. Saya di sini ingin mempresentasikan analisis proses bisnis pada PT Semen Indonesia. Pertama ada latar belakang. PT Semen Indonesia adalah BUMN di industri semen. Didirikan pada 7 Agustus 1957 di Gresik oleh Presiden Soekarno. Perusahaan ini merupakan produsen semen terbesar di Indonesia dan berperan penting dalam pembangunan nasional. Pada tahun 2013, nama PT Semen Gresik diubah menjadi PT Semen Indonesia dan menjadi holding sejumlah anak usaha. Melalui transformasi dan ekspansi, perusahaan terus memperkuat daya saing di tingkat nasional maupun internasional. Selanjutnya ada tujuan. Pertama ada untuk memahami latar belakang dan perkembangan PT Semen Indonesia. Yang kedua ada untuk menganalisis struktur organisasi dan proses bisnis yang diterapkan. Selanjutnya ada permasalahan. Pertama ada bagaimana struktur organisasi PT Semen Indonesia mendukung strategi bisnisnya. Lalu yang kedua ada bagaimana PT Semen Indonesia beradaptasi terhadap tantangan globalisasi seperti digitalisasi dan keberlanjutan. Yang ketiga ada apakah proses bisnis yang dijalankan sudah optimal dan efisien. Masuk ke sejarah perusahaan. Pada tahun 1957 didirikan dengan nama PT Semen Gresik sebagai pabrik semen pertama milik pemerintah Indonesia. 1991 menjadi BUMN pertama yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia atau BEI disingkat. Pada tahun 2013 bertransformasi menjadi PT Semen Indonesia dan menjadi holding company, membawahi PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, dan Tan Long Semen Vietnam. 2019 mengakuisisi PT Holcim Indonesia yang kemudian berubah nama menjadi PT Solusi Bangun Indonesia atau disingkat SBI. 2020 hingga sekarang perluasan pasar ekspor ke Asia Tenggara dan Asia Selatan, transformasi digital melalui SCG Official Store dan Sobat Bangun. Yang terakhir ada fokus pada efisiensi, keberlanjutan energi, dan inovasi teknologi. Di sini ada struktur organisasi, ada komisaris utama beserta jajaran komisaris-komisaris lainnya dan komisaris independen. Di bawahnya ada direktur utama, di bawahnya ada wakil dirut. Di bawah wakil dirut ada beberapa jajaran direktur utama, ada direktur operasi, sales marketing, pengembangan bisnis strategi, keuangan dan risk management, dan human capital. Di sini ada value chain, primary activity. Yang pertama ada inbound logistik, bahan baku, batu, kapur, tanah liat, pasir silika, pasir besi, dan gipsum. Di peralatan ada crusher, stacker, dan reclaimer, raw mill, rotary clinker cooler, semen mill, dan silo. Pendukung ada sopir, packer, palletizer. Operation yang pertama ada mencari distributor bahan baku semen, pembuatan bahan mentah menjadi semen, penyiapan dan pengemasan, distribusi ke pelanggan, dan terakhir ada layanan pelanggan. Outbound logistiknya pertama ada pengemasan sak 40-50 kilo eceran, jumbo bag 1 ton industri, bluk atau curah, truk, kereta atau kapal. Terus ada penyimpanan di silo tertutup, distribusi ke distributor, retail, dan pasar ekspor Vietnam, Maldives, dan Sri Lanka. Marketing dan sales. Yang pertama ada branding, retail, iklan TV, dan media sosial. Selanjutnya ada kemitraan toko bangunan seperti ekspor luar negeri. Terus servis layanan digital, feedback pelanggan, dukungan logistik. Terus di support activities ada infrastruktur, holding PT Semen Indonesia atau SIG, ada manajemen mutu ISO, tata kelola GCG, dan audit internal. Ada manajemen SDM, pelatihan K3, pengoperasian mesin, pelatihan IRP, program insentif, dan produktivitas. Terus selanjutnya ada teknologi dan inovasi. Yang pertama ada IRP. IRP itu Enterprise Resource Planning.
yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, visibilitas, dan pengambilan keputusan dengan menyediakan satu sumber kebenaran. Nah, SCADA ini adalah Supervisor Control and Data. Digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data secara real time dari berbagai peralatan dari sistem di lapangan. Kemudian mengirimkan ke pusat kendali untuk pemantauan, pengontrolan, dan analisis lebih lanjut. Terus ada sensor otomatis kualitas, yang terakhir ada sistem digital pemesanan semen. Di pengadaan atau procurement ada e-procurement platform, evaluasi vendor, negosiasi kontrak transformasi dan logistik. Terus masuk ke bisnis proses dan analysis of business process. Pertama ada pengemasan semen. Ada 3 aktor yang terlibat, ada operator produksi, tim QC, sama petugas gudang. Dimulai dari operator produksi, start, mempersiapkan alat bahan, pengisian semen ke sak. Lalu dilanjutkan oleh tim QC untuk quality control, sampling, pemeriksaan kualitas, di sampling produk. Black tempat ini kayak bisa 2 pilihan gitu, lolos apa enggak. Kita coba bahas yang lolos dulu. Kalau lolos, validasi produk lolos, selesai. Terus dilanjut terima produk siap kemas, labeling, pencatatan, simpan di area gudang, selesai. Sedangkan kalau nggak lolos, lapor ke operator menghentikan proses, dilanjut diperbaiki proses produksinya, diuji ulang lagi, divalidasi QC, lolos, terus terima produk siap kemas lagi, labeling, pencatatan, simpan di area gudang, dan selesai. Kelebihannya adanya QC bertingkat, uji awal dan uji ulang, menjamin produk berkualitas. Proses rework jelas, hentikan, perbaiki, validasi ulang. Ketika ada pelibatan gudang secara berurutan, menjamin keteraturan logistik. Nah, di sini ada kelemahannya juga. Yang pertama ada bila banyak produk yang nggak lolos QC, proses bisa tersendat menyebabkan bottleneck. Yang kedua ada komunikasi lintas tim, operator, QC, gudang, rentan delay jika tidak real time. Yang terakhir ada validasi manual berpotensi terjadi human error. Saran dan arahannya, pertama ada gunakan sensor otomatis untuk validasi berat dan konsistensi isi sak. Kedua ada gunakan sistem real time notification antar divisi untuk mempercepat perbaikan. Terakhir ada tingkatkan SOP rework agar efisien dan terdokumentasi secara baik. Terus ada proses bisnis layanan pelanggan, ada 3 juga, ada pelanggan yang ada 3 aktor, pelanggan, CS, dan teknisi. Pertama dimulai dari pelanggan, start, mengajukan keluhan, CS menerima dan catat keluhan, mengklarifikasi masalah, ditindaklanjuti oleh tim teknisi, selesaikan masalah, update ke pelanggan, CS update ke pelanggan memberikan feedback, selesai. Habis update ke pelanggan, konfirmasi, selesai. Nah, kelebihannya jalur keluhan, tindak lanjut, konfirmasi sangat jelas. Pelibatan teknisi menunjukkan perusahaan responsif terhadap masalah teknis. Terakhir ada mekanisme feedback pelanggan untuk perbaikan berkelanjutan. Kelemahannya tidak disebutkan estimasi waktu penanganan SLA. Feedback pelanggan belum diarahkan menjadi data evaluasi terstruktur. Saran dan arahannya ada terapkan SLA. SLA tuh kayak misalkan ada bug di websitenya SIG-nya official. Misalkan ada bug, nanti ada peringatan yang muncul di layar tuh kembali lagi dalam waktu 5 menit, bla 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 gitulah. Itu salah satu contohnya yang SLA. Terus untuk setiap jenis keluhan, kayak misalnya tadi bug, nanti ada estimasi waktunya, misalnya 5 menit lagi bisa balik lagi untuk mengecek lagi atau gimana lah. Terus yang kedua ada gunakan feedback pelanggan untuk laporan rutin analisis kualitas layanan. Terus yang ketiga ada proses bisnis, mencari distributor bahan baku. Ada 3 yang terlibat, ada perusahaan, distributor, dan supplier. Dimulai dari perusahaan, start, identifikasi bahan baku, menemukan kriteria distributor, cari informasi, hubungi distributor terpilih, negosiasi persyaratan. Di sini ada belak ketupat, kayak ada pilihannya atau tidak. Kalau misalkan tidak, mencari distributor lain. Kalau misalkan iya, langsung
membuat perjanjian enggak deh, dari sini dulu. Di sini ada hubungi distributor terpilih. Distributor menerima informasi permintaan, pahami kebutuhan perusahaan, sampaikan penawaran. Nah, di sini ada berlaku tepat lagi nih. Pertanyaan ini ada 3. Iya atau tidak kalau misalkan perusahaan nggak tertarik langsung end. Sedangkan kalau perusahaan tertarik langsung negosiasi persyaratan, menandatangani perjanjian, terus hubungi supplier untuk pesanan bahan baku, lalu supplier menerima pesanan dari distributor, supplier menyiapkan bahan baku, kirim ke distributor, di sini loh, kirim bahan baku ke distributor, habis itu menerima pembayaran dari distributor, selesai. Terus lanjut lagi ke sini, menerima bahan baku yang dikirim dari supplier, pengiriman bahan baku ke perusahaan, dilanjut memberikan laporan pengiriman, menerima pembayaran, selesai. Terus di sini ada kelebihan. Pertama ada proses seleksi distributor cukup detail, identify, negosiasi, validasi minat. Kedua ada peran supplier dan distributor dipisahkan dengan jelas. Dan terakhir ada proses fallback jika distributor tidak tertarik langsung ke supplier. Nah, di sini ada kelemahannya juga. Pertama ada terlalu panjang dan kompleks, berisiko memperlambat pengadaan. Yang kedua ada tidak terlihat adanya penilaian kinerja distributor. Terus 3 ada alur bisa membingungkan tanpa sistem digital. Saran dan arahannya gunakan sistem e-procurement atau vendor management platform. Kedua ada buat penilaian kinerja distributor secara periodik, kayak misalkan distributornya deliverynya telat apa enggak, terus harganya sesuai apa enggak, segala macam. Nah, yang terakhir ada proses bisnis distribusi semen. Ada 3 yang terlibat, ada pelanggan, gudang, dan pabrik. Dimulai dari pelanggan mengajukan pesanan, gudang memverifikasi pesanan, cek stok. Berlaku tepat X ini tuh artinya exclusive gateway, yang dimana percabangan proses hanya satu jalur yang diambil. Kita coba ambil jalur yang ini dulu, nih yang ini. Ambil produk dari gudang, konfirmasi pelanggan. Nah, berlaku tepat yang di dalamnya plus ini itu artinya paralel gateway, di mana menjalankan beberapa proses secara paralel. Kayak misalnya ini nih, dilakukan secara berdampingan. Di sini ada tentukan invoice pembayaran, terima pembayaran dari pelanggan, dapatkan alamat pengiriman, habis itu kirim semen ke pelanggan, menyimpan data pesanan, selesai. Di sini habis kirim semen ke pelanggan, terus pelanggan menerima pesanan, selesai. Nah, kalau kita ambil di jalur ini, di proses ini, di sini periksa persediaan bahan baku. Nah, di sini terjadi subproses yang dimana terjadi 2 proses. Di sini terjadi subproses terjadi karena ada 2 proses terjadi. Namanya apa nih? Berlaku tepat yang di dalamnya ada bulat ini tuh namanya event based gateway, yaitu titik dari proses bisnis di mana alur akan menunggu hingga terjadi salah satu dari beberapa kemungkinan peristiwa terjadi. Dalam kasus ini, pemeriksaan bahan baku sistem menunggu respon dari salah satu pemasok yang tersedia. Begitu salah satu pemasok merespon, proses akan langsung dilanjut ke penerimaan bahan baku dan produksi bahan baku tanpa menunggu pemasok lainnya. Terus apa lagi tuh? Terus ya di sini juga nggak mungkin nungguan kayak misalnya gini, misalkan yang datang itu pemasok 1. Nah, sistem tuh nggak mungkin nunggu untuk pemasok 2 datang dulu. Jadi misalkan pemasok 1 yang lebih cepat itu langsung yang lebih cepat datang itu langsung diproses untuk memproduksi produk. Nah, kalau misalkan ini duluan datang, terus 5 menit kemudian 5 menit kemudian pemasok keduanya datang. Nah, itu bisa di bahan bakunya disimpan untuk reproduksi atau produksi bahan baku untuk stok selanjutnya. Terus habis itu memproduksi di sini terjadi subproses ya.
Terus habis itu dilanjut konfirmasi pesanan, sama sebelum proses sebelumnya terbitkan invoice pembayaran, terima pembayaran dari pelanggan, dapatkan alat pengiriman, kirim semen ke pelanggan, menerima pesanan, selesai. Nah, di sini ada kelebihan juga, nanti ada saran juga dan arahan. Yang kita bahas kelebihan dulu. Kelebihannya struktur peran yang jelas. Pelanggan, gudang dan pabrik belum. Pelanggan, gudang dan pabrik memudahkan pemahaman tentang siapa yang melakukan. Efisiensi waktu melalui proses paralel yang ini belak ketupat dalamnya ada tanda plus, memungkinkan aktivitas seperti penerbitan invoice dan pengiriman dilakukan secara bersamaan, mempercepat proses. Yang ketiga ada penyimpanan data akhir, menunjukkan pencatatan sebagai dokumentasi, mendukung sistem pelacakan atau histori pesanan. Terus kita bahas kelemahannya. Tidak ada penanganan kegagalan. Bagaimana jika pembayaran gagal? Bagaimana bahan baku nggak tersedia? Terus kedua tidak ada percabangan keputusan ketersediaan stok, langsung mengambil produk dari gudang tanpa mengecek apakah stok tersedia atau tidak. Seharusnya ada gateway keputusan apakah stok tersedia atau enggak di bagian sini. Harusnya ada belah ketupat yang isinya cuman kayak gini nih, ada tulisan kayak gini, ada pilihannya tersedia atau tidak, cuman di sini nggak ada. Nah, itu merupakan salah satu kelemahannya juga. Terus saran arahannya, pertama ada gunakan sistem ERP untuk otomatisasi cek stok, invoice, dan pelacakan pesanan. Yang kedua ada tambahkan proses evaluasi dan feedback untuk pengiriman dan produksi untuk efisiensi berkelanjutan. Yang ketiga ada tambahkan gitu untuk keputusan ketersediaan stok. Terakhir ada kesimpulan. PT Semen Indonesia merupakan perusahaan strategis nasional dengan struktur yang kuat dan sistem bisnis terintegrasi. Melalui model holding dan pemanfaatan teknologi digital seperti SIG Official Store dan Sobat Bangun, perusahaan mampu mempertahankan posisinya di industri semen. Meski demikian, masih terdapat tantangan dalam efisiensi logistik, keberlanjutan energi, dan digitalisasi. Oleh karena itu, inovasi dan transformasi digital menjadi kunci untuk menjaga daya saing di masa depan. Dengan komitmen terhadap keberlanjutan dan pelayanan berbasis teknologi, PT Semen Indonesia diharapkan terus berkontribusi dalam pembangunan nasional secara berkelanjutan. Terima kasih sebelumnya. Cukup sudah presentasi saya tentang analisis proses bisnis PT Semen Indonesia. Mohon maaf jika ada salah kata dan belibet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.